Selamat datang di UC, wahai para UCzen dimanapun upil kalian pernah menjejaki bumi. Kali ini, sebuah film yang berjudul Di Ambang Hari Esok akan menemani kalian. Film ini menceritakan tentang kondisi dunia saat terjadinya invasi makhluk asing setelah sebuah meteor mendarat di permukaan bumi. Ingin mendengar ceritanya? Segera rebahkan badan Anda ke posisi premium dan kita gaskan. Film dibuka dengan serangkaian siaran berita global yang melaporkan datangnya makhluk asing atau alien yang disebut dengan mimik pasca sebuah meteor jatuh di wilayah Hamburg. Setelah mendarat, mimik-mimik tersebut melakukan penyerangan di wilayah Eropa Barat hingga menyebar cepat ke seluruh benua. Untuk mengatasi bencana ini, pemerintah mendirikan aliansi militer global bernama United Defense Force atau disingkat menjadi UDF yang akhirnya melalui aliansi ini, manusia bisa meraih kemenangan pertamanya di Verdun berkat seorang sersan wanita bernama Rita yang dijuluki Malaikat Verdun karena berhasil membunuh ratusan mimik sendirian. Kemenangan itu menumbuhkan optimisme di pihak pemerintah. Mereka kemudian menyusun rencana penyerangan besar-besaran yang melibatkan beberapa negara untuk membinasakan mimik-mimik secara menyeluruh. Demi menularkan optimisme tersebut ke publik dan menjaga dukungan masyarakat, pihak militer Amerika Serikat mengutus seorang perwira dari divisi humas bernama William Cage agar menemui Jenderal Brigham di Whitehall, markas besar UDF di London. Pertemuan ini bertujuan untuk membicarakan detail rencana penyerangan sebagai bahan kampanye media. Jenderal Brigham menjelaskan bahwa penyerangan kali ini akan dimulai dari pantai Prancis. Yang membuat Cage terkejut dan berdebar setelahnya adalah sebuah fakta bahwa Jenderal Brigham akan mengikut sertakan Cage dalam pertempuran ini. Cage yang cuma seorang perwira administratif yang kerjanya cuma tampil di TV, duduk di depan meja dan tidak memiliki sedikit pun pengalaman bertempur, menolak dengan berbagai alasan lalu pergi dengan canggung. Tak ingin membiarkannya pergi, Jenderal Brigham memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Cage. Begitu sadar, Cage terbangun kebingungan di landasan udara pangkalan UDF, masih dengan seragam perwiranya. Tak lama kemudian, pemimpin salah satu skuad di sana bernama Sersan Farrell menghampirinya. Di hadapan Sersan Farrell, Cage mengaku sebagai seorang perwira Amerika yang sebenarnya itu bisa dilihat langsung dari seragam yang ia gunakan. Sayangnya, sebelum Cage menjelaskan, ternyata Sersan Farrell telah menerima surat dari Jenderal Brigham yang berisi dokumen Cage yang telah dipalsukan oleh sang jenderal. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Cage adalah prajurit yang menyamar sebagai perwira untuk menghindari tugas tempur. Akibatnya, Cage dianggap seorang prajurit pembelot, manipulatif, pengecut, dan sebagainya, sehingga ia diperlakukan secara tidak hormat. Sersan Farrell lalu membawa Cage ke sebuah camp tempat berkumpulnya skuad yang ia pimpin yang disebut dengan Squad J. Dalam perjalanan menuju ke sana, si Sersan banyak mengoceh memberikan motivasi perang kepada Cage secara terus-menerus sampai tiba di camp Squad J. Di sana, ia memperkenalkan Cage kepada anggota-anggota Squad J. Mereka adalah Caliber, Kimmel, Skinner, Ford, Griff, dan Nance. Di sini kita diperlihatkan betapa tegasnya Sersan Farrell, di mana saat ia memperkenalkan satu persatu anggota squad, ia melihat tumpukan kartu remi disembunyikan di bawah selimut. Seolah sudah tahu hukuman apa yang akan diberikan untuk mereka yang bermain kartu remi, masing-masing anggota mengambil kartu tersebut lalu memakannya. Setelah Sersan Farrell memperkenalkan Cage sebagai seorang desertir atau prajurit yang melarikan diri dari tugas militernya, ia meninggalkan Cage di sana, membuat Cage langsung mendapat intimidasi dan cemoohan dari rekan-rekan timnya. Tepat pukul 6 pagi di esok harinya, para prajurit bersiap-siap akan berangkat menuju pantai Prancis untuk penyerangan. Terlihat Sersan Farrell tengah mempersiapkan Squad J sebelum berangkat, termasuk Cage yang telah resmi bergabung dengan Squad J tanpa bimbingan dan arahan.
Bahkan saat dia minta petunjuk tentang cara menggunakan beberapa fitur dari exosuit atau baju tempur yang telah didesain untuk melawan para mimik, ia dicemooh dan diabaikan. Sempat keringat dingin dan akan kabur sebelum tiba di pesawat pengangkut, Cage ditangkap dan dipaksa naik ke pesawat yang membawanya bersama pesawat-pesawat yang tak terhitung jumlahnya menuju medan tempur. Dalam perjalanan, Sersan Farel memberikan pidato patriotiknya untuk menyemangati skuad J, yang intinya dia mengingatkan bahwa pertempuran ini adalah pertaruhan. Jika mereka kalah, maka umat manusia tidak memiliki pertahanan lagi. Beberapa rekan Cage mencibir dirinya yang terlihat sangat gugup dengan mengatakan, hingga sesaat sebelum mereka diterjunkan, inilah yang terjadi. Ya, pesawat mereka terlebih dulu diserang, membuat seluruh anggota terjun panik, termasuk Cage yang terjun lalu mendarat dengan kasar di medan tempur. Medan ini sangat asing baginya, di mana ia yang biasanya hanya memegang pulpen dengan seragam perwiranya, harus memegang senjata dengan seragam tempur yang bahkan ia tidak tahu cara mengaktifkannya. Sehingga di pertempuran ini tidak banyak yang bisa ia lakukan selain mematung menyaksikan satu persatu kawannya mati. Di antaranya Kimmel yang tewas tertimpa salah satu pesawat. Saat Cage berusaha kabur mencari tempat aman, sebuah pesawat jatuh dan nyaris menimpanya. Beruntung dia jatuh ke dalam sebuah lubang pertahanan. Ternyata pesawat yang hampir saja menimpanya tadi adalah pesawat tempur milik Sersan Rita, si malaikat Verdun. Dari tempatnya, Cage menyaksikan aksi heroik Sersan Rita menumbangkan satu persatu alien yang menyerang. Hingga saat ia lengah, sebuah serangan menghantam dan menewaskannya. Melihat itu, Cage berusaha kabur dari medan tempur. Namun, ia bertemu dengan Sersan Farel yang langsung menyeretnya bergabung dengan anggota skuad J lainnya. Saat skuad J dalam posisi bertahan sambil mengintai musuh dari kejauhan, tanpa mereka sadari, musuh itu justru datang dari bawah mereka. Kemudian, ya, satu persatu anggota skuad dibantai, hingga saat Cage berusaha mencari cara dan akhirnya berhasil mengaktifkan senjatanya. Cage terlampau senang saat berhasil menumbangkan salah satu musuh, hingga ia lupa peperangan belum usai. Saat itulah spesies mimik lain yang perawakannya lebih besar dan lebih mengerikan menghampirinya. Cage ikut tewas setelah darah spesies tersebut mengenainya. Namun, Cage terbangun kembali di hari sebelumnya. Dalam kondisi yang sama, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi tentang masa depan yang sangat akurat. Itu terbukti dari semua hal yang terjadi setelah dia bangun sama persis dengan yang terjadi di dalam mimpinya. Dari Sersan Farel yang menghampirinya dan mengucapkan kalimat-kalimat merendahkan yang sama, begitu juga kata-kata motivasi darinya saat mengantar Cage menuju camp skuad J, hingga kejadian saat skuad J ketahuan bermain kartu remi, kemudian mereka dihukum dengan memakan kartu-kartu tersebut. Tidak ada satu detail pun yang terlewat, kecuali sama persis dengan yang ada di mimpinya. Tepat pukul 6 pagi saat mereka tengah bersiap menuju medan tempur dengan mengenakan baju tempur besi, Cage langsung tahu cara mengaktifkan beberapa fitur di baju tersebut yang ia pelajari dari penglihatan di tidurnya. Dalam perjalanan menuju medan perang, Cage mendengarkan dengan seksama pidato patriotik Sersan Farel dan ledekan rekan-rekannya yang semakin membuktikan keakuratan mimpinya itu. Hal tersebut membuat Cage makin waspada karena tahu sebentar lagi serangan akan tiba. Dan ya, benar saja, serangan itu membuat semua panik, termasuk Cage yang masih terus mengamati dan menganalisa setiap detail dari kejadian itu. Cage pun mendarat dengan cara yang lebih lembut dari sebelumnya saat dia berusaha memperingatkan Kimmel tentang pesawat yang akan menimpanya. Ia terlambat. Kimmel tewas. Sadar apa yang akan terjadi berikutnya, Cage berlari ke arah sebuah lubang untuk menyelamatkan diri dari pesawat Sersan Rita yang akan jatuh menimpanya.
Kemudian untuk kedua kalinya ia menyaksikan aksi heroik wanita itu. Namun kali ini Cage berhasil menyelamatkannya sebelum sebuah serangan menewaskan si malaikat Verdun itu. Bukannya terima kasih, justru Rita malah mencuri aki dari baju tempur Cage, lalu pergi begitu saja. Saat itulah seekor mimik muncul di dekat Cage dan untuk kedua kalinya, Cage terbangun di hari sebelumnya. Entah apa yang terjadi. Yang jelas, Cage mulai curiga fenomena ini bukanlah mimpi. Ia langsung berlari menghampiri Sersan Farel sebelum ia dihampiri, dengan tujuan memperingatkan bahwa misi penyerangan ini hanya akan menjadi misi bunuh diri. Untuk meyakinkannya, Cage memberitahu beberapa detail yang mustahil diketahui olehnya, mulai dari nama lengkap Sersan Farel, surat palsu dari Jenderal Brigham yang ada di saku kiri Sersan Farel. Ia juga memberitahu tentang Squad J, nama-nama setiap anggotanya, kartu remi yang disembunyikan di bawah selimut, bahkan jenis kartu yang dipegang Kimmel sebelumnya, yaitu Skop, Wajik, dan Keriting. Cage juga memberitahukan hukuman yang akan diberikan Sersan Farel atas pelanggaran tersebut. Hal itu cukup membuat semuanya terkejut, namun itu tidak dapat menghalangi mereka melanjutkan misi penyerangan. Cage diangkut ke medan tempur dengan mulut tertutup lakban. Namun kali ini Cage lebih siap, hingga saat pesawat diserang, dialah yang pertama kali terjun. Kali ini dengan sangat mulus, tanpa sadar dia terdidik dan terlatih di medan sebelumnya. Itu terlihat saat dia berhasil menyelamatkan Kimmel sebelum pesawat jatuh menimpanya, menyelamatkan Sersan Rita dan mengajaknya keluar dari medan tempur. Entah sudah berapa kali ia terjebak dalam lingkaran waktu yang terus berulang ini, dilihat dari gerakannya yang penuh dengan keyakinan dia sudah mengalaminya berulang kali. Mati lalu hidup lagi, tiap kali hidup dari kematian, Cage selalu mengalami perkembangan. Melihat gerak-gerik Cage yang penuh keyakinan dan bisa membaca arah kedatangan musuh, Rita merasa janggal lalu mengatakan ini kepada Cage. Ya, Cage terbangun lagi setelah kesekian kali ia mati. Kali ini dia lebih tenang, lebih menurut saat Sersan Farel membawanya menemui Squad J. Setelah itu, Cage berusaha mencari keberadaan Sersan Rita untuk mengetahui fenomena apa sebenarnya yang menimpa dirinya. Saat berhasil menemuinya, Sersan Rita sempat bingung. Wajar saja, karena sebenarnya saat Cage terbangun dari kematiannya, itu berarti hari berulang, sehingga tidak ada yang bisa mengingat hari di mana mereka bertempur dan saling bertemu kecuali Cage sendiri. Setelah menjelaskan kronologi pertemuan mereka, Rita baru ngeh. Dia langsung memerintahkan Cage untuk mengikutinya dan memintanya merahasiakan fenomena yang dialaminya itu. Sebab, jika sampai tersebar, kemungkinannya hanya dua, antara dilarikan ke rumah sakit jiwa atau akan dibedah untuk diuji coba. Untuk lebih jelasnya, Rita membawa Cage menemui salah satu ilmuwan yang bernama Dr. Carter, orang yang paling paham soal biologi para mimik, sekaligus orang terakhir yang bisa mempercayai fenomena yang dialami Cage. Disinilah terungkap bahwa ternyata Rita pernah mengalami fenomena itu di Verdun. Kemampuan itulah yang membuat ia bisa menang dalam pertempuran itu. Namun, setelah pertempuran itu usai, kemampuannya hilang. Dalam pertemuan ini, Dr. Carter menjelaskan kepada Cage bahwa mereka sedang melawan organisme tunggal. Artinya, secara biologis, pasukan-pasukan mimik yang terjun di medan tempur bukan makhluk independen. Mereka dikendalikan oleh salah satu spesies yang disebut Omega, otak atau pusat saraf di balik pergerakan para mimik ini. Dan di antara spesies yang dikendalikan oleh Omega ada satu jenis spesies langka yang disebut dengan Alpha. Spesies inilah yang dibunuh oleh Cage dan darahnya membuat Cage mati pertama kalinya. Alpha memiliki keistimewaan di mana setiap kali ada satu Alpha yang mati, maka Omega akan secara otomatis mereset waktu, kembali ke hari sebelumnya dengan memori yang tetap tersimpan. Inilah yang membuat para mimik tak terkalahkan. Faktanya, darah Alpha pernah mengenai Cage yang menyebabkan darah mereka menyatu. Hal itu membuat Cage terdeteksi sebagai Alpha oleh Omega. Akibatnya, ketika Cage mati, Omega secara otomatis akan mengulang waktu di hari sebelumnya. Saat ini, satu-satunya kunci untuk mengalahkan para mimik adalah dengan memanfaatkan kemampuan Cage tersebut.
Dr. Carter melanjutkan bahwa selain mereset waktu, spesies Alpha juga memiliki hubungan neurologis, semacam link saraf yang menghubungkannya langsung dengan Omega. Hal itu memungkinkan Alpha menerima gambaran lokasi dan merasakan keberadaan Omega. Karena Cage saat ini meniru biologi Alpha, maka ia juga bisa merasakan itu di waktu-waktu dan keadaan tertentu. Kemampuan ini menjadi kunci utama untuk menemukan keberadaan Omega. You have to die. Every day. Until the Omega is destroyed. Rita menawarkan Cage kerjasama untuk mengalahkan para mimik. Setelah setuju, Rita melatihnya agar lebih siap ke pertempuran-pertempuran berikutnya. Setelah sekian kali mati dan hidup lagi, mati lalu hidup lagi di pelatihan, akhirnya di kematian terakhirnya, Cage mendapat penglihatan sekilas tentang keberadaan Omega, yaitu di sebuah bendungan di Jerman. Cage terbangun dengan informasi itu. Ia segera menemui Rita dan Dr. Carter untuk menceritakan penglihatannya. Fakta bahwa Omega berada di Jerman membuat misi penyerangan ke Prancis tidak berarti. Namun, karena misi tersebut adalah keputusan para petinggi lintas negara, mereka tidak bisa menolak pergi. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah tetap ikut ke Prancis. Namun, dari sana mereka harus berusaha keluar dari pertempuran menuju Jerman. In the meantime, you need to figure out a way to get us off that beach. Setelah beberapa kali percobaan, artinya Cage mati dan hidup berulang kali, akhirnya mereka bisa keluar dari pertempuran itu dan sampai di sebuah bukit. Di hadapan mereka ada beberapa mobil terparkir yang kesemuanya sudah pernah dijajal oleh Cage, kecuali sebuah minivan dan mobil berwarna hijau. Keduanya berpencar di mana Cage berlari menuju mobil hijau dan Rita menuju minivan untuk mengecek kondisi dua mobil itu secara bersamaan. Beruntungnya, minivan yang ditangani Rita masih berfungsi meski awalnya sulit dinyalakan karena terlalu lama mangkrak. Mendengar klakson dari minivan Rita, Cage segera menuju ke sana. Waktu mereka tidak banyak karena seekor mimik telah bergerak menghampiri mereka. Kemudian setelah berhasil menumbangkan mimik tersebut dan melepaskan trailer yang terkait di belakang mobil, mereka akhirnya bisa sedikit bersantai dan memulai obrolan, yang intinya membahas masa lalu Rita yang menyakitkan, di mana ia berulang kali menyaksikan lelaki yang dicintainya mati saat di Verdun. Obrolan mereka berlanjut hingga bahan bakar mobil tersebut habis, memaksa mereka berjalan menuju padang rumput. Sayangnya, setelah berjalan beberapa kilometer, daya baju tempur mereka juga ikut habis. Beruntung di sana mereka melihat beberapa bangunan terbengkalai, lalu memutuskan memeriksa. Barangkali ada barang yang bisa dimanfaatkan untuk membantu misi mereka. Setelah memeriksa seluruh isi rumah, mereka menemukan sebuah helikopter kecil terparkir di halaman belakang, yang saat dicek kondisinya cukup baik. Rita berniat menggunakan helikopter itu menuju lokasi Omega. Entah kenapa Cage terlihat ragu, seolah ia sudah pernah mencoba cara itu sebelumnya. Cage yang tahu pundak Rita terluka, mencoba mengulur rencana Rita dengan menawarkan mengobati luka tersebut. Masih mencoba mengulur waktu, Cage menawarkan kopi sebelum berangkat. Hitung-hitung self-reward lah atas perjuangan mereka sejauh ini. Thank you. Namun, saat akan membubuhkan gula di kopi Rita, Cage keceplosan dengan mengatakan, Hold on. 3. You like 3. kalimat itu membuat Rita langsung sadar bahwa keduanya pernah sampai di titik ini. Rita yang kesal dan merasa fokus Cage sudah teralihkan dari misi utama mereka, langsung beranjak menuju helikopter untuk berangkat saat itu juga. Cage mencoba menahannya dengan mengungkapkan sebuah fakta bahwa jika Rita keluar menyalakan helikopter, seekor mimik akan menyerang dan dia akan mati. Sebenarnya, Cage sudah berkali-kali sampai di titik ini dan sudah mencoba berbagai cara agar Rita tidak mati. Namun, seberapa keras pun Cage mencoba, hasilnya tetap sama. Doing here, you're wasting time. Rita, if you start that engine... Satu-satunya cara yang belum ia coba adalah Rita kembali dan beristirahat di rumah itu sambil menunggu kedatangan Cage yang akan berangkat seorang diri.
Rita bersikeras. Karena maunya Rita itu, Cage tetap fokus melanjutkan misinya meski melihat dirinya mati, bukan malah sengaja mengulang hari demi tetap bisa bersama dirinya. Hal itu mengungkap sebuah fakta baru bahwa Cage sudah kepalang jatuh hati pada si malaikat Verdun itu. Rita tetap pada pendiriannya. Ia menyalakan helikopter, kemudian seekor mimik menyerang helikopter Rita dan berhasil menewaskannya. Kemudian disusul dengan ratusan mimik lainnya yang menewaskan Cage. Cage terbangun lagi. Di kebangkitannya yang kesekian ini, ia memutuskan untuk berangkat sendirian dengan membawa aki, senjata, dan granat tambahan. Kali ini dia lebih fokus ke misinya tanpa memperdulikan lagi teman-temannya yang mati di pertempuran. Strateginya kali ini terbukti efektif menghantarkan dia sampai ke bendungan itu. Sesampainya di sana, Cage langsung masuk untuk menelusuri tempat yang sempat muncul di lintasan mimpinya, yaitu sebuah lubang besar nan gelap yang berfungsi sebagai pengontrol aliran air. Saat Cage menengok ke dalam, alih-alih menemukan Omega, justru ia mendapat serangan dari seekor mimik biasa. Cage segera sadar bahwa penglihatan di mimpinya itu hanyalah jebakan dari Omega yang sudah menyadari bahwa kekuatan miliknya telah disabotase. Cage tak gentar sedikit pun, karena ia tahu jika ia dibunuh, dia akan bangkit lagi dengan informasi baru terkait keberadaan Omega yang ternyata bukan di Jerman. Mimik di hadapan Cage terus menggeliat ganas, hingga saat mimik tersebut akan maju menyerang, seekor alfa datang seolah menghalau mimik bawahannya itu mendekati Cage. Cage tak punya pilihan lain, ia mengambil sebuah pistol. Saat akan mengakhiri hidupnya, ya, alfa di hadapannya menepis pistol di tangannya. Di sini Cage sadar bahwa alfa tak ingin Cage mati begitu saja. Ia mengincar darah Cage untuk mengambil kembali kekuatan Omega yang telah disabotase oleh dirinya. Tak kehabisan akal, sebelum darahnya habis, Cage melompat ke bawah penampungan air. Alpha yang mengamuk mencoba menghancurkan penampungan itu untuk mencapai Cage. Alhasil, Cage bangkit lagi setelah mati tenggelam. Cage mencoba menyusun rencana baru dengan melibatkan Rita dan Dr. Carter lagi. Karena Cage membutuhkan petunjuk dari mereka tentang cara mendapat penglihatan itu kedua kalinya. Dr. Carter dan Rita menunjukkan sebuah alat yang bisa digunakan. Namun, untuk mengaktifkannya, mereka membutuhkan alat bantu yang tersimpan di Whitehall. Rita dan Cage pun memutuskan pergi ke sana menemui Jenderal Brigham. Setelah perbincangan dan tawar-menawar yang cukup panjang, Jenderal Brigham akhirnya setuju memberikan alat tersebut. Dr. Carter told me. Cage dan Rita sempat terheran, kok semudah itu ya? Lalu ekspresi heran mereka segera terjawab begitu mereka keluar dari gedung. Hari berulang memperlihatkan Rita dan Cage sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jenderal Brigham di sekitar Whitehall. Merasa ada sedikit kesempatan, Cage bertanya kepada Rita tentang cara menggunakan alat Dr. Carter yang sudah aktif. Rita memerintahkan Cage menusukkan alat itu ke kakinya dan penglihatan itu membawa Cage ke sebuah tempat, yaitu kolam air di sebuah ruang bawah tanah di bawah piramida Louvre di Paris. Setelah itu mereka mencoba keluar dari kejaran para tentara. Namun saat Rita teralihkan oleh kaki Cage yang tertembak, sebuah robot menghantam mobil mereka dari arah depan, membuat keduanya jatuh pingsan. Cage dilarikan ke rumah sakit dan menerima transfusi darah. Hal itu mengakibatkan darah alfa yang ada di dalam dirinya terkontaminasi, sehingga menyebabkan kemampuan reset waktunya menghilang. Cage memberontak hingga ranjangnya terbalik. Saat itulah Rita datang menghampirinya setelah berhasil meloloskan diri. Ketika berniat membunuh Cage untuk mengulang waktu kembali, Cage cepat mencegah dan memberitahunya bahwa kemampuan tersebut telah hilang. I'm out. They gave me blood.
Cage dan Rita segera kabur dari ruang perawatan. Kini mereka berdua sudah berada di pangkalan UDF lagi, sedang membaca situasi, merencanakan keberangkatan ke Paris demi membunuh Omega sebelum invasi ke pantai Prancis dilakukan. Waktu mereka tidak banyak tersisa, 3 jam sebelum keberangkatan para tentara. Dalam waktu kurang dari itu, mereka harus mendapatkan pesawat yang bisa digunakan, begitu juga pasukan bantuan, mengingat kesempatan mereka hanya sekali sebab kemampuan reset waktu telah hilang. Untuk menambah personil, Cage mencoba membujuk pasukan J untuk ikut dengannya dalam misi ini. Meski awalnya sempat menolak, namun dengan menggunakan ketenaran dan pamor Rita yang dikenal oleh semua prajurit sebagai pahlawan, Cage berhasil meyakinkan mereka semua. I don't expect you to follow me. I expect you to follow her. Bersama skuad J, Rita dan Cage berangkat menuju Paris setelah mencuri salah satu pesawat beserta pilotnya. Dalam misi ini, ada satu aturan penting bahwa dalam kondisi apapun, jangan sampai di antara mereka ada yang membunuh Alpha. Jika itu terjadi, maka hari akan berulang bersama hilangnya memori di kepala mereka tentang misi ini. Dengan pengalamannya, Cage memimpin misi ini. Ia membagi pasukan menjadi 2. Satu kelompok turun ke bawah untuk mendatangi lokasi Omega, dan kelompok yang lain tetap di pesawat mengintai dan melindungi pasukan yang di bawah dari serangan musuh. Belum sempat menjalankan strategi tersebut, serangan tak terduga menghantam pesawat mereka. Kemudian disusul serangan-serangan berikutnya yang menewaskan salah satu kru dan membuat mereka terjun panik dari pesawat. Cage yang masih berada di pesawat terlempar ke tengah danau. Exosuit yang tidak dirancang untuk menghadapi kedalaman air membawa Cage tenggelam hingga ke dasar danau tersebut. Beruntung ia masih berhasil keluar dari sana setelah melepaskan baju besinya. Cage lalu mendatangi pesawat yang jatuh akibat insiden itu untuk mengecek keadaannya. Saat itulah ia dikejutkan oleh sosok yang tiba-tiba mendatanginya dari arah belakang. Ternyata itu adalah Rita yang sedari tadi mencari keberadaannya. Berdua mereka mencari keberadaan yang lainnya dan menemukan 3 anggota skuad J yang masih hidup, yaitu Ford, Skinner, dan Griff yang tidak bisa berjalan karena terluka. Bersama mereka, Cage berencana menuju piramida Lover menggunakan pesawat mereka yang masih bisa menyala. Meski tak mungkin terbang, pesawat itu masih bisa menyeret badannya di daratan. Skinner dan Griff memilih tidak ikut ke pesawat. Mereka berencana mengorbankan diri untuk mengulur waktu para mimik sebelum mengejar 3 kru yang akan menuju Omega. Usaha Skinner dan Griff cukup memberikan sedikit ruang bagi pesawat mereka berjalan. Sementara pesawat melaju, Rita, Cage, dan Ford menghalau musuh menjangkau mereka. Namun, perjuangan Ford harus terhenti saat seekor mimik menariknya. Kini tersisa Cage dan Rita yang terus berjuang mati-matian mengendalikan pesawat sambil menghalau para mimik yang berdatangan. Sampai akhirnya... ya, mereka berhasil masuk ke dalam piramida tempat Omega bersembunyi. Para mimik tidak berhenti berdatangan, membuat mereka harus berlari sambil bertahan, hingga Cage dan Rita berhasil terjun ke lantai bawah setelah meledakkan sebuah bom yang membinasakan banyak mimik. Itu baru awal dari ketegangan. Ketegangan berikutnya muncul saat mereka tengah bersembunyi, seekor spesies alfa berjalan di belakang mereka. Spesies yang sangat merepotkan karena tidak boleh dibunuh. Sehingga harus ada satu orang yang memancing Alpha saat salah satu lainnya menuju lokasi Omega. Setelah sedikit perdebatan, Rita memaksa untuk menjadi pengalih perhatian. Menyadari tidak satupun dari mereka berdua yang akan selamat, Cage setuju. Namun perjuangan Rita mengalihkan perhatian Alpha tidak berlangsung lama. Ia terbunuh sebelum Cage menyelam ke dalam air tempat Omega bersembunyi. Akibatnya, Alpha langsung menyusulnya. Untung saja Cage sempat menjatuhkan bom yang sudah diaktifkan setelah Alpha menusuk tubuhnya. Kemudian inilah yang terjadi. Omega meledak, melumpuhkan seluruh mimik yang selama ini menginvasi bumi.
Darah dari Omega pun menyebar mengenai tubuh Cage. Lalu... ya, Cage terbangun kembali lebih awal dari waktu biasanya ia bangkit, yaitu di atas sebuah helikopter menuju Whitehall saat akan menjumpai Jenderal Brigham pertama kalinya. Saat ia turun dari helikopter, ia segera mengetahui melalui penyiaran berita bahwa seluruh mimik telah tewas akibat ledakan di Paris yang tidak satupun dari orang-orang tahu siapa pelakunya. Selanjutnya, setelah menemui Jenderal Brigham, Cage dikirim ke pangkalan udara pasukan UDF untuk membersamai pasukan menuju Eropa Barat, melakukan pembersihan dan stabilisasi pasca perang. Di pangkalan ini, ia melihat skuad J sedang berlatih. Kemudian ia mendatangi Sersan Rita yang kembali tidak mengenalnya seperti saat awal mereka jumpa. Yes? What do you want? Tamat, kesimpulannya, kita hanya punya kesempatan hidup 2 kali, yaitu di dunia untuk berbuat dan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Demikian. Peace.